Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 10 Juni 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Zakaria pasal yang ke-13. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih setia Tuhan, penyertaan dan berkat pemeliharaan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya itu, dan biarlah semua itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mau terus merenungkan bagian firman Tuhan setiap hari. Engkau yang mampukan untuk kami dapat memahaminya, serta Engkau juga menolong kami, memampukan kami untuk dapat menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Saya akan membacakan di dalam Zakaria pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu ada terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Dan apabila seseorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakannya akan berkata kepadanya, "Janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta." Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi, dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Tetapi masing-masing akan berkata, "Aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah, sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil." Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, "Bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini?" Lalu ia akan menjawab, "Itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku." Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak awal Tuhan Allah telah memproklamasikan dirinya sebagai Allah yang cemburu. Ya, Ia tidak ingin disekutukan dengan Allah atau ilah lain. Bahkan Allah akan menghukum penyembah ilah lain sampai pada keturunan ketiga dan keempat. Itu di dalam hukum Taurat, Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai yang kelima. Bagaimana Allah yang cemburu akan menghukum penyembah ilah lain ketika umatnya telah menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Di dalam Zakaria pasal 13 ayat 1 sampai 6 yang saya bacakan tadi, menampilkan bagaimana Tuhan yang ingin membersihkan Israel dari dosa penyembahan berhala. Bukan hanya untuk sesaat, tetapi Tuhan Allah hendak menghapus berhala itu dari ingatan mereka untuk selamanya. Jadi tidak seorang pun akan menyebutkan nama itu lagi di antara mereka. Tidak hanya sampai di situ, pembersihan itu pun menyapu para nabi. Jika kedapatan ada seorang nabi palsu, maka orang tuanya sendiri yang akan menghukum dan menikamnya. Di dalam ayat yang ketiga mengatakan demikian. Tuhan Allah menyingkirkan dan mempermalukan para nabi palsu itu sampai-sampai mereka sendiri tidak mau lagi mengaku diri sebagai seorang nabi. Bahkan jika dalam kondisi terdesak pun mereka tidak akan mengakuinya,
bahwa dirinya adalah seorang nabi. Keinginan Tuhan untuk memulihkan Israel menjadi satu kerinduan yang begitu besar. Ketika saat itu tiba, Tuhan akan bertahta sepenuhnya terhadap Israel, dan selanjutnya seluruh orang-orang Israel akan datang menyembah kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang telah memilih mereka menjadi umatnya. Sama seperti Tuhan rindu untuk memulihkan Israel, demikian juga Tuhan rindu untuk memulihkan kita. Kita sebagai umat Allah yang baru, terus-menerus boleh mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Tuhan menginginkan totalitas penyembahan kita mengarah hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Perhatian hidup kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Maka yang lainnya itu akan ditambahkan tak kala umatnya saat ini memprioritaskan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya. Tuhan mengutus Yesus Kristus, yakni Tuhan Allah yang menjadi manusia, anak Allah yang tunggal, untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Namun sayangnya kita masih seringkali menduakan dan mendukakan hati Tuhan dengan dalam tanda petik berhala-berhala lain. Berhala-berhala lain ini bisa berupa apa saja yang menjauhkan fokus kita dari kebenaran dan tujuan, juga rencana Tuhan yang semestinya menjadi fokus kita. Misalnya orang-orang yang ada di sekitar kita itu menjadi fokus untuk kepopuleran kita. Demikian juga harta benda bisa menjadi fokus yang lain selain daripada Tuhan yang seharusnya menjadi fokus utama. Atau juga keinginan-keinginan yang menguasai seluruh kehendak kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah fokus hidup kita saat ini? Marilah kita merespon kerinduan Tuhan Allah kita dengan mengarahkan hidup kita hanya kepadanya. Totalitas hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita berdoa supaya Tuhan menolong kita, supaya kita menjauhkan diri dari segala berhala-berhala yang ada pada masa ini yang masih kita pegang, yaitu segala sesuatu yang menjauhkan kita dari kebenaran dan Tuhan. Mari kita memohon supaya semuanya itu dijauhkan daripada kita, dan fokus totalitas hidup kita hanya kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa. Dia yang tahu hidup kita. Marilah kita berfokus hanya kepada Tuhan. Mari kita totalitas hidup kita hanya kepada Tuhan. Maka Dia yang tahu, Dia yang berkuasa, Dia yang akan mencukupkan segala keperluan kita sepanjang kita menjalani kehidupan bersama dengan Dia. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Tuhan disenangkan dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhan yang senang itu siap akan memberkati umatnya yang dengan tekun setia berjalan sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Jangan menyimpang, jangan beralih kepada yang lain, maka kita akan rugi ketika kita beralih dan menyimpang dari rencana Tuhan. Kalau Tuhan membersihkan orang Israel yang telah menyimpang karena Dia Allah yang cemburu, kita pun akan bisa mengalami hal yang serupa ketika kita menyimpang dari jalan Tuhan. Karena itu setiap kesempatan dalam hidup kita jangan kita sia-siakan. Gunakanlah itu untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan dan hidup seturut dengan rencana dan kehendak-Nya. Maka Tuhan yang menuntun, Dia menyertai, Dia yang akan memberkati anak-anak-Nya. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan. Biarlah pengalaman bangsa Israel yang dibersihkan dari ilah-ilah lain yang masih ada dalam kehidupan mereka boleh menjadi pengalaman yang baik buat kami. Fokus kami adalah Tuhan. Prioritas kami menjalani kehidupan adalah Tuhan.
maka Tuhan yang berkuasa akan menuntun, menyertai, dan memberkati, bahkan memberikan kecukupan segala apa yang diperlukan anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah totalitas hidup kami hanya kepada Tuhan, dan semua umat Tuhan boleh mengalaminya, yakni penyertaan dan berkat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.